Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan takmir Masjid Al-Istiqamah beserta seluruh jajarannya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus Majelis Taklim Rawdatul Ilmi, serta bunda-bunda sekalian, jamaah setia kajian yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Rawdatul Ilmi yang bekerja sama dengan Masjid Al-Istiqamah, yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yang pertama dan utama tentu kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita bisa kembali hadir di majlis yang mulia dan penuh barakah ini dalam rangka insyaallah mempererat ikatan silaturahim di antara kita, dan tentu kita niatkan pula untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke majelis ini akan tercatat sebagai amal saleh yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sampaikan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan anutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang biidznillah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya ibu-ibu pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat nggih? Alhamdulillah. Berarti sudah siap nggih memasuki Ramadan nggih? Insyaallah nggih. Mudah-mudahan sehat terus nggih sampai Ramadan datang. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan menyelesaikan tafsir surah Al-Mulk, ayat yang terakhir ya, 28 sampai ayat 30. Tiga ayat terakhir dari surah Al-Mulk ya, ayat 28 sampai ayat 30. Ayat-ayat ini pendek tapi pesannya sangat mendalam dan sangat dekat dengan kehidupan kita, khususnya kehidupan panjenengan sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang hamba Allah. Ayat ini berbicara tentang tempat kita bersandar, tentang apa yang sering kita banggakan, dan tentang nikmat yang sering kita anggap biasa. Pada ayat 28, kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'ya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Kanjeng Nabi disuruh oleh Allah mengatakan kepada orang kafir, ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'ya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Rasulullah diperintahkan oleh Allah mengatakan kepada orang kafir, katakan wahai Muhammad,
terangkan kepadaku jika Allah membinasakan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini turun untuk menjawab orang-orang kafir yang tidak suka kepada Nabi dan para sahabat. Mereka berharap Nabi wafat, berharap kaum muslimin hancur. Dengan begitu harapan mereka, kalau Nabi Muhammad wafat, kaum muslimin hancur, hidup mereka akan tenang, hidup mereka akan bahagia, hidup mereka akan selamat dunia dan akhirat. Orang kafir beranggapan begitu. Dijawab oleh Allah lewat ayat ini. Kalau dilihat dalam tafsirnya, ya, ketika orang kafir berharap Nabi wafat, kaum muslimin hancur, itu ditegaskan oleh Allah, dijawab oleh Allah. Kalaupun Nabi wafat, kalaupun orang-orang beriman diuji, itu tidak akan menyelamatkan orang kafir dari azab Allah. Ya. Jadi kalaupun Nabi wafat, orang muslim hancur, ya, orang kafir menang seumpamanya, itu tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pesan pentingnya dari ayat ini adalah kebenaran Islam tidak bergantung kepada siapa yang membawanya. Ya. Kebenaran Islam tidak bergantung kepada siapa yang membawanya. Tidak bergantung kepada ustadznya, yang mau ngisi ustadznya siapa. Ya, itu tidak bergantung kepada itu. Kebenaran Islam itu mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak peduli siapa yang membawakannya. Artinya, kalau yang membawakan Islam kepada kita, ya, wafat, Islam akan tetap ada. Atau contoh yang ekstrim begini, kalau ustadz yang membawakan materi Islam kepada kita kufur semuanya, atau bermaksiat, atau ustadznya itu melakukan dosa dan seterusnya, melakukan pelanggaran syariat, gitu ya, kita tidak akan berubah keislaman kita gara-gara kesalahan ustadz itu. Ya. Jadi zaman sekarang kadang-kadang kita suka mendengar ada kalimat, ustadznya kelakuannya kok begitu, ya. Pengurus masjid kok begitu, orang ngaji kok begitu, ya. Terus apa gitu ya? Ada yang akhirnya malas ngaji, ya. Nah ini contoh ya, contoh di Pare ya, contoh di Pare pernah ya, ada seorang ibu ya, pas ada hubungan jual beli dengan saya, gitu ya. Ada hubungan jual beli dengan saya waktu itu membeli tanah beliau untuk TPQ. Ya. Saya kan lagi sedang membangun TPQ ya. Waktu saya beli tanah ya, pada orang itu, ibu-ibu itu ya bercerita, saya nggak suka ikut pengajian Ustaz. Lah kenapa? Itu loh tetangga saya, tiap hari ikut pengajian kemana-mana ya. Tapi pulang ke pengajian, tambah banter rasan-rasannya gitu. Justru dia datang ke pengajian dapat bahan untuk rasan-rasan gitu. Lah. Nah, yang kita lihat bukan orang yang pengajian kemudian pulang rasan-rasan ya. Islam, keislaman kita ibadah, kita pengajian ya. Itu tidak boleh berhenti gara-gara, maksudnya begitu ya. Gara-gara ada orang pengajian ya, kemudian pulang tetap rasan-rasan. Atau gara-gara ikut pengajian kepada seorang ustadz ya, ternyata ustadznya akhlaknya buruk seumpamanya. Ya. Itu ada orang yang malas ngaji. Kenapa kok nggak mau ngaji lagi? Mau ngaji rasan-rasan tok isinya. Seumpama gitu ya. Bukan karena itu.
Atau gara-gara takmirnya galak, takmirnya ketat, kemudian jadi malas ke masjid. Ya. Atau bahkan lebih ekstrim menjauh dari agama. Bukan begitu. Islam itu agama Allah. Islam tidak bergantung kepada ustadz, Islam tidak bergantung kepada takmir masjid, ya. Islam tidak bergantung kepada kiai. Artinya secara umum Islam itu bukan agama manusia. Contoh ilustrasinya begini. Ya. Kalau ngapunten ya, pembantu jenengan yang memasakkan masakan untuk jenengan, ya, masaknya salah gitu. Terus anak kemudian jenengan berhenti makannya gitu. Ngapa aku gak mau makan? Wah, ini sing masak gak bener gitu. Bos aku mogok makan gitu ya. Apa begitu? Ya tidak begitu. Termasuk Islam gitu ya, belajar agama gitu ya. Jangan sampai gara-gara ada orang ikut pengajian perilakunya masih buruk, kemudian membuat kita jadi berhenti ngaji. Bukan begitu ya. Oh, podo ae ngaji yang ngono, rasa-rasane banter kan. Seumpama kan begitu ya. Tapi di sini nggak ada yang begitu ya. Alhamdulillah. Jadi jangan jadi alasan ya. Gara-gara temennya rasan-rasan, kemudian kita nggak mau ngaji, jangan. Gitu ya. Karena selamat dan tidaknya diri kita itu yang menentukan kita. Ya. Seperti orang kafir tadi, ya, ditegur oleh Allah. Jangan dikira gara-gara Muhammad wafat, para sahabat wafat, kemudian kalian selamat dengan sendirinya. Tidak. Yang menyebabkan kalian selamat itu adalah iman kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang menyebabkan kalian selamat dari azab Allah adalah tobat-tobat kalian atas dosa-dosa yang sudah kalian lakukan. Ya, jadi kita baik atau tidak baik itu ditentukan oleh diri kita sendiri, bukan melihat orang lain. Jangan sampai ya berhenti ngaji ya gara-gara ya melihat ustadznya seumpama melakukan kesalahan, ya melihat temannya yang sama-sama pengajian masih rasan-rasan, ya terus aku berhenti ngaji gitu ya. Bukan begitu. Sama dengan tadi itu ya, pembantu jenengan salah masaknya, kemudian jenengan berhenti makan kan begitu. Terus aku gak mau makan. Loh kenapa? Oh, pembantu masaknya gak bener gitu. Ya kan tinggal cari masakan yang lain, tinggal cari ganti pembantu yang lain dan seterusnya. Begitu pula halnya dengan ilmu agama. Jadi yang salah itu manusianya, bukan agamanya. Yang salah itu pembantunya, bukan makanannya, kan begitu. Ya. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Seperti netizen gitu ya, kalau di medsos itu, ya, ketok jilbabnya besar, ya, tapi maksiat tok, ya, percuma jilbaban, gitu ya. Nah, yang disalahkan jilbabnya, gitu ya. Padahal yang salah bukan jilbabnya, ya perilaku orangnya. Ya. Jadi jangan digeneralisir, kan berarti ya. Semua orang berjilbab, kemudian semuanya melakukan dosa, gitu ya, dan seterusnya. Ya. Jadi kembali lagi, ya, keislaman kita, ya, itu tidak bergantung manusia. Makanya Al-Mulk ayat 28 itu isinya jangan tinggalkan Islam karena manusia. Nah itu ya, intinya gitu ya. Jangan tinggalkan Islam karena manusia. Jadi kalau ada tukang masak yang salah, ya masa kita berhenti makan? Kalau ada penjual beras yang curang, masa kita berhenti makan nasi? Aku nggak mau makan nasi, sing dodol gak beres ya. Nah, gitu. Jadi yang salah manusia bukan makannya. Begitu juga agama. Kalau ada orang Islam yang salah, itu yang salah orangnya, bukan Islamnya. Maka pegang Islamnya. Jangan tinggalkan Islam hanya karena manusia. Mohon maaf, mungkin jenengan yang suka berselancar di dunia maya, ya, bermedsos ria, kan suka melihat ya berita-berita, ya kita tidak usah sebut nama, ya tapi orangnya terkenal gitu ya. Ada artis, ya, tadinya punya suami ustadz atau orang solih, bercerai gitu ya, jilbabnya dibuka. Kan ada itu ya.
Ya. Ya, ada beberapa contoh yang terkenal gitu ya. Ya. Ya, salah satunya yang jadi juri ajang pencarian bakat itu ya. Nah, ya, itu ada itu ya. Oke, ya. Dan lain sebagainya. Banyak gitu ya. Berarti dia Islamnya itu karena orang, gitu ya. Dia mau solihah karena suaminya. Ketika bercerai dengan suaminya, ya dia kembali ke setelan pabrik, gitu ya. Kembali ke asalnya, kan begitu ya. Oke, itu ayat 28 ya. Jangan tinggalkan Islam karena manusia. Yang kedua ayat 29 ya. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ini yang dirahmati Allah ya. Dalam ayat ini Allah memperkenalkan dirinya dengan Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Bukan Al-Qahhar yang Maha Memaksa, bukan Al-Jabbar. Ini artinya apa? Ya. Allah ingin menenangkan hati orang yang beriman. Ya. Bahwa sandaran hidup kita adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Ya. Lalu setelah itu Allah menyebutkan dua kunci keselamatan dalam ayat 29 ini ya. Ya. Jadi kalau boleh kita kasih judul ayat 29 ini, iman dan tawakal kepada Ar-Rahman sebagai kunci keselamatan. Ya. Iman dan tawakal kepada Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, sebagai kunci keselamatan. Jadi kan awalnya ayat ini Rasulullah diperintahkan menyampaikan kepada orang kafir. Katakan Muhammad kepada orang-orang kafir itu, huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya dan kami bertawakal kepadanya. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Kelak kalian akan mengetahui siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa kunci keselamatan di sini ada dua. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua tawakal kepada Allah. Ya. Beriman kepada Allah menjadi kunci keselamatan. Itu kalau imannya benar. Ya. Masih ingat iman yang benar, Bu ya? Iman yang benar itu diyakini dalam hati, dinyatakan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Itu iman yang benar. Insya Allah kalau kita imannya benar, meyakini dalam hati, menyatakan dalam lisan, membuktikan dalam perbuatan, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Kalau salah satunya tidak ada, kan tadi di hati, di lisan, di perbuatan, ada tiga ya kan ya. Kalau salah satunya tidak ada, maka imannya belum benar. Kalau imannya belum benar, maka tidak bisa menjadi kunci keselamatan. Contoh, ada makhluknya Gusti Allah itu dalam hati ada iman, dalam lisan ada iman, tapi dalam perbuatannya tidak ada iman. Itu dilaknat oleh Allah. Ya, berarti kan tidak selamat itu orang. Ya. Siapa yang imannya seperti itu, dalam surat Al-A'raf ayat 12, itu iman modelnya imannya iblis. Ya. Kan ditanya iblis oleh Allah dalam ayat itu, Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda in amartu. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Qala Allah bertanya, ma apakah, mana'a yang mencegah kamu, apa yang mencegahmu?
Allah tasjuda, sehingga kamu tidak mau bersujud kepada Adam, iz amartuka, ketika aku perintahkan kepadamu. Ya, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Adam? Qala, iblis menjawab, ana khairun minhu, karena aku lebih baik dari Adam. Nah, kemudian kalimat selanjutnya itu merupakan pernyataan imannya iblis. Kata iblis, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Ketika iblis mengatakan engkau ciptakan aku, berarti dalam hati iblis meyakini Allah yang menciptakan dirinya. Dalam lisan iblis juga mengatakan bahwa dirinya diciptakan oleh Allah. Di hati ada iman, di lisan ada iman. Tapi sayangnya dalam perbuatan iblis tidak bisa membuktikan imannya. Ketika Allah menyuruhnya bersujud kepada Adam, iblis tidak mau melakukannya. Tidak selamat. Jadi yang selamat itu kalau imannya benar. Di hati meyakini, di lisan menyatakan, dalam perbuatan juga ditunjukkan. Ya. Makanya kita terus berusaha ya ibu-ibu untuk menjalankan perintah Allah. Ya. Sekalipun memang Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semua kepada Allah semampunya. Gitu ya. Semampunya. Kalau yang belum mampu ya jangan dipaksa. Seperti adanya perintah haji dan umroh, itu kan kewajiban kalau mampu. Kalau nggak mampu jangan dipaksa. Contohnya mohon maaf gitu ya, seumpama kita sampai berhutang gitu ya. Tapi masalah berhutang itu kata para ulama, berhutang untuk ibadah bisa diperbolehkan, bisa dilarang. Berhutang untuk ibadah diperbolehkan bagi orang yang bisa membayar utangnya. Jadi kita harus mengukur diri, ya. Mohon maaf ya, seperti haji talangan, umroh talangan, kan begitu ya. Kita harus mengukur diri kita. Ini kira-kira ini dari pensiunan saya, seumpama gitu ya, masih bisa nggak untuk nyicil dan untuk makan sehari-hari? Oh, dihitung-hitung kok kayaknya masih cukup ini ya. Ya sudah, lanjut ya. Tapi kalau kelihatannya tidak mampu, jangan dipaksa, karena tidak ada kewajiban bagi orang yang belum mampu. Makanya kan ayatnya begitu. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a, yang mampu. Ya. Jadi bertakwalah semampunya, sebisanya. Kalau yang tidak bisa jangan memaksakan diri, apalagi sampai nanti menyusahkan diri. Ya. Makanya mohon maaf gitu ya. Seperti, mohon maaf ya, kalau ada yang berbeda ya, seperti nyelameti orang tua, ya, nyelameti orang tua, ya, ngundang tetangga berzikir, makan-makan di rumah, gitu ya. Itu bagi yang mampu. Ya. Kalau yang tidak mampu, jangan sampai memaksakan diri. Ya, jangan sampai memaksakan diri. Ya. Karena itu tidak wajib, model seperti itu tidak wajib. Keharusan kita itu mendoakan. Ya. Mendoakan itu tidak harus dengan selamatan. Kan begitu ya? Ya. Kalau yang mampu ya silakan bersedekah. Makanan dibagi-bagi ke tetangga. Ya. Tapi kalau yang tidak mampu, jangan memaksakan diri. Ya. Karena ngapunten ya. Saya dapat cerita dari ibu-ibu di kota Kediri. Ya. Ada seseorang yang suaminya meninggal. Ya. Jamaah gitu ya. Suaminya meninggal, kemudian dia sebenarnya tidak mampu selamatan ya, syukuran, suaminya mati syukuran ya. Maksudnya bersedekah ya untuk suaminya gitu ya. Nah, kemudian dia tidak mampu, dia tidak sanggup, ngapunten. Saya dapat cerita itu, dia minta-minta kepada teman sesama jamaah. Gitu ya. Ya. Ini suami saya meninggal, saya mau nyelameti, saya nggak punya uang ya. Mohon bantuannya. Nah, itu tidak wajib begitu itu. Ya, tidak harus begitu itu. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Mendoakan orang yang sudah meninggal itu cukup dengan mendoakan. Ya. Kalau yang mau bersedekah itu bagi yang mampu. Kalau tidak mampu jangan dipaksa.
Sehingga ada ulama yang justru melarang, kan begitu ya? Karena Nabi tidak mencontohkan, juga karena banyak yang memaksakan diri, ya, memaksakan diri melakukannya. Sebetulnya tidak mampu, tapi memaksakan diri, ya, sampai utang-utang. Ya. Baik, kembali lagi, ya. Iman sebagai kunci keselamatan itu kalau imannya benar, ya. Dalam hati diyakini, di lisan dinyatakan, dalam perbuatan dibuktikan, ditunjukkan. Kemudian ada juga iman itu yang di hati ada, dalam perbuatan ada, tapi tidak mau dinyatakan dengan lisannya. Itu juga tidak bisa menyelamatkannya. Kalau iblis tadi yang tidak ada di apanya? Perbuatan, ya. Kalau yang ini, yang kedua ini, di hati meyakini, dalam perbuatan juga ditunjukkan, tapi tidak pernah dinyatakan dengan lisannya. Itu juga tidak bisa menyelamatkan. Contohnya luar biasa. Nah, pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib, dalam hati meyakini keponakannya itu orang benar, orang jujur, utusan Allah. Dalam perbuatan juga ditunjukkan, dibela, didukung, dilindungi. Kan begitu ya pamannya Nabi itu. Tapi sampai meninggal, Abu Thalib tidak pernah menyatakan kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulullah. Paman, ucapkanlah la ilaha illallah, agar aku bisa menjadi saksi di hadapan Allah bahwa engkau telah beriman kepada Allah. Sampai meninggal, Abu Thalib tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak bisa selamat, ya, dari siksa api neraka. Makanya harus sempurna iman itu. Diusahakan semuanya harus ada, dalam hati, dalam lisan, dalam perbuatan. Yang ketiga, ya, ada, ya, atau masih contoh yang kedua, yang dalam lisan tidak ada. Orang-orang non-Islam yang sangat baik sama tetangga, kadang nyumbang panti asuhan Islam, itu ya. Bahkan kadang-kadang ada orang non-Islam itu mengumrohkan karyawannya, kan begitu ya, menghajikan karyawannya, kan luar biasa ya. Tetapi dia meyakini itu kebaikan, dia juga melakukan kebaikan itu. Tapi kalau sampai meninggal tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, semua kebaikannya itu tidak bisa menyelamatkannya dari siksa api neraka. Makanya kalau kita ada teman, saudara, kolega bisnis, atau siapapun yang kita kenal sebagai orang baik, tapi belum bersyahadat, masih non-Islam, doakan. Ya, didoakan. Kalau masih hidup, didoakan supaya dapat hidayah Islam, itu boleh. Tapi kalau sudah meninggal, orang non-Islam meninggal, kita doakan supaya diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dimasukkan surga, haram. Itu tidak boleh. Ya. Kan dalam surat apa itu? At-Taubah atau Al-Kahfi yang Nabi diingatkan oleh Allah. Maka nalin nabiyyi, ya. Tidak layak bagi Nabi, tidak boleh bagi Nabi. Ya. Sebentar. Saya carikan, saya lupa, belum saya tulis. Tentang larangan mendoakan orang kafir yang sudah meninggal. Itu disebutkan di dalam surah apa nih Bu? Al-Kahfi apa At-Taubah ya? Nih saya cek ya, supaya kita paham. Sebentar. Sudah ketemu. Larangan mendoakan orang kafir yang sudah meninggal. Atau Bu ya? Oke. Ayat berapa Bu? 113. Ya. At-Taubah 113, 114 itu ya. Ayatnya gimana Bu?
Ya, betul. Dalam At-Taubah ayat 113 dan seterusnya, maka lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maka lin nabiyyi, tidak sepatutnya bagi nabi, walladzina amanu, dan tidak sepatutnya bagi orang yang beriman, ayyastaghfiru, mereka memohonkan ampunan, lil musyrikin, untuk orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, sekalipun orang-orang musyrik itu masih kerabatnya, mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka itu penghuni neraka jahim. Itu kan Nabi mendoakan Abu Thalib ya, supaya diampuni dosa-dosanya, ditegur oleh Allah, nggak boleh sekalipun masih keluarga gitu ya. Tapi kalau mendoakan orang musyrik atau orang kafir masih hidup, didoakan supaya dapat hidayah, itu boleh, gitu ya. Seumpama keluarga kita masih ada yang non-Islam, kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan bule saya yang masih belum beriman kepada panjenengan, jenengan beri hidayah supaya beriman kepada panjenengan. Itu boleh, masih hidup, didoakan dapat hidayah. Tapi kalau sudah meninggal dalam keadaan non-Islam, kita doakan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dimasukkan surganya, haram, tidak boleh. Ya. Jadi sebanyak apapun kebaikan mereka, tidak bisa menyelamatkannya dari siksa api neraka. Ya. Dulu saya mungkin pernah menyampaikan kepada jenengan, mungkin jenengan juga sudah melihat sendiri videonya, Dr. Zakir Naik ya. Ketika ditanya gitu ya, Tuan Zakir Naik, kenapa dalam keyakinan agama Islam, orang non-Islam sebanyak apapun kebaikannya tidak bisa masuk surga? Kan begitu ya? Nah jawabannya membuat analogi dengan analogi kias, persamaan. Seandainya Anda kuliah di kampus Bonafit, kampus yang keren, gitu. Anda mengerjakan semua tugas kuliah, sampai skripsi dikerjakan, tetapi Anda tidak pernah mendaftar di kampus itu. Nama Anda tidak ada di bagian administrasi kampus. Di komputernya ya, tidak ada itu nama Anda. Di datanya tidak ada nama Anda. Kira-kira saat orang-orang pada wisuda menerima ijazah, Anda dapat ijazah apa tidak? Tidak. Karena tidak terdaftar. Ya. Begitu pula hanya untuk masuk surga itu harus daftar dulu, gitu ya. Bagaimana cara daftarnya? Baca 2 kalimat syahadat. Ya. Makanya pamannya Nabi sekalipun sudah banyak melakukan kebaikan, tapi tidak pernah daftar untuk masuk surga. Nggak bisa masuk surga. Ya. Jadi harus dinyatakan dengan lisan. Kemudian yang ketiga tadi, di lisan dinyatakan, dalam perbuatan juga ditunjukkan, tapi dalam hatinya tidak ada. Ya. Itu iman seperti imannya siapa? Orang munafik. Itu pun tidak bisa menyebabkannya masuk surga. Karena dalam hatinya tidak ada iman. Dia membaca 2 kalimat syahadat, dia membaca Al-Quran, dia sholat, bahkan pergi haji dan umroh, itu bukan karena iman. Ya, bukan karena iman, tapi menyembunyikan kekufuran. Munafik itu kan artinya menyembunyikan apa yang ada dalam hatinya. Sebelumnya biar tidak salah paham, munafik itu terbagi 2 ya, masih ingat ya? Ya. Ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Nifak i'tiqadi itu kemunafikan dalam keyakinan. Ya. Nifak amali itu kemunafikan dalam amal. Itu beda. Beda modelnya, beda hukumnya, dan beda tempatnya di akhirat nanti. Nifak i'tiqadi itu kemunafikan dalam akidah. Itu adanya, nggak tahu kalau zaman sekarang masih ada apa tidak gitu ya. Itu pertama kali adanya itu di zaman Rasulullah di periode Madinah. Jadi pada saat Rasul hijrah ke Madinah, ya, ada beberapa orang kafir, ya, baik itu dari ahlul kitab, atau dari kaum musyrikin yang masuk Islam tapi pura-pura. Ya.
Sebetulnya hatinya masih kafir. Dia pura-pura masuk Islam. Tujuannya biar kepentingan dunianya tidak terganggu. Ini umat Islam berkuasa. Kalau saya masih kafir, khawatirnya saya kepentingannya terganggu, bisnisnya terganggu, jabatannya terganggu. Akhirnya pura-pura masuk Islam. Termasuk di Indonesia itu kan syarat menjadi presiden itu harus orang Islam, gitu ya. Makanya ya, begitu ya. Ada yang pura-pura masuk Islam biar bisa jadi presiden. Nah, kemudian jangan membayangkan siapa-siapa. Ya, nah, jadi kalau dalam hati tidak ada iman itu, tidak diterima. Iman itu tidak diterima. Seperti imannya orang munafik, nifaq i'tiqadi. Kemudian orang yang munafik dalam keyakinan, ya, itu hukumnya kafir, di akhirat tempatnya di neraka dan kekal langgeng di dalamnya. Bahkan orang munafik itu dikatakan dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang yang munafik dalam akidah itu di akhirat nanti fid darkil asfali minan nar, di dalam keraknya neraka yang paling dalam. Ya. Itu siksanya lebih berat daripada orang kafir. Orang yang munafik dalam akidah itu siksanya lebih berat dari orang kafir. Kalau orang kafir itu kan jelas ya kekafirannya. Tapi kalau orang munafik itu ditutupi kekafirannya, menipu. Kan dalam Al-Baqarah itu kan ayat-ayat awal, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Ya, menipu. Itu munafik dalam akidah. Kalau yang kedua munafik dalam amal. Ya. Munafik dalam amal itu ya dia beriman betul kepada Allah. Tapi saat beramal niatnya masih campur antara karena Allah dan juga karena ingin pujian dari manusia. Masih campur niatnya. Nah, untuk contoh yang lebih jelasnya membedakan munafik akidah dan munafik amal, contohnya dalam masalah sholat. Orang yang munafik dalam akidah ya, terkait dengan sholatnya, ada orang dia sholat, kalau nggak ada orang dia tidak mau sholat. Ya, karena sholatnya hanya pura-pura, biar kelihatan sebagai orang Islam gitu aja. Sebetulnya dia bukan Islam. Jadi sholatnya kalau ada orang saja, nggak ada orang nggak sholat. Ya, itu munafik dalam akidah. Kalau munafik dalam amal, ada orang dia sholat, tidak ada orang dia pun tetap sholat. Tetap sholat. Tapi kualitas sholatnya berbeda. Kalau ada orang ya, sholatnya slow motion, gerakannya pelan. Nah, gitu ya. Kalau tidak ada orang, sholatnya full speed, kecepatan penuh. Ya. Wah, gitu ya. Kayak ada sing delok. Ya, sing penting sholat. Nah, gitu ya. Itu namanya munafik dalam amal. Gitu ya. Kalau nggak ada orang memasukkan uang, ada suaranya klunting ya, nah, berarti kan receh gitu ya, ya. Kalau nggak ada orang, kertas dilepetnya kok susah banget memasukkannya gitu ya. Itu munafik dalam amal. Tapi mohon maaf, kita mempelajari ini bukan dalam rangka menilai amal orang lain ya. Itu maksud untuk kita mawas diri, jangan sampai kita seperti itu. Kalau jenengan melihat ada orang memasukkan uangnya susah ke dalam kotak amal, ya itu urusan dia. Kita jangan langsung menyimpulkan, wah iki ben tonggone kayak apa delok kan gitu ya. Ben sebelah kanan kirinya bisa tahu kalau dia memasukkan uang. Jangan, ya. Itu suudzon namanya, kan gitu ya. Prasangka buruk itu namanya, enggak boleh, ya. Kita mengetahui masalah munafik dalam amal, munafik dalam akidah, itu untuk diri kita, mawas diri, jangan sampai seperti itu. Bukan untuk menilai amal orang lain. Baik, kembali lagi ya ke ayat ini. Jadi dalam ayat ini Al-Mulk ayat 29 Allah menjelaskan tentang kunci keselamatan. Yang pertama iman kepada Allah. Ya. Tapi dengan iman yang benar. Yang kedua, ya, kunci keselamatan di sini disebutkan wa alaihi tawakkalna. Tawakal kepada Allah. Ibu yang dirahmati Allah, tawakal seringkali disalahpahami. Ya. Ada yang mengira tawakal itu pasrah tanpa usaha.
Padahal tawakal yang benar adalah berusaha maksimal lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jenengan kok nyapot turu aku pasrah karo Gusti Allah, ya. Tapi saya khusnudon Gusti Allah akan membuat saya kaya, gitu. Tapi turu gitu. Ya itu bukan begitu, ya. Jadi tawakal itu setelah berikhtiar maksimal. Jadi seorang ibu yang tawakal, ya, tetap masak, tetap mendidik anak, tetap berikhtiar, tetap berobat, tapi hatinya tidak kosong dan tidak putus asa. Ya. Jadi ibu-ibu yang seperti ini, ya, tetap masak untuk keluarga, ya, sudah pakai bumbu masak yang terbaik, tapi dia tetap berdoa kepada Allah. Gitu. Ya, itu namanya tawakal. Ya. Kalau kita hanya jenengan ya masak, ya, tanpa berdoa kepada Allah, ya, itu namanya sombong. Contoh ya, contoh orang yang sombong tidak ada tawakalnya, gitu ya. Contoh penjahit seumpama gitu ya. Mbak, tolong buatkan saya baju ya, sarimbit buat lebaran gitu ya. Oke siap. Saya maunya modelnya yang begini-begini. Oke beres, iku segojangan, iku biasa iku. Wis percaya kalau aku iku biasa iki. Wis beres-beres gitu ya. Nah, begitu ya. Ya. Nah, kemudian ya dia berusaha membuatnya tanpa melibatkan Allah di dalamnya. Dia pede dengan ilmunya, dia pede dengan keahliannya. Maka pada saat dia gagal, ternyata yang dia buat salah, tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemesannya, maka dia akan malu, gitu ya. Maka kadang-kadang dia juga jadi stres, ya. Maka orang yang pesan pun ya bisa jadi akan marah kepadanya. Tapi kalau dia berserah diri kepada Allah, melibatkan Allah dalam urusannya, Mbak tolong buatkan ini ya. Oh insya Allah, ya. Saya maunya begini-begini. Oh ya, insya Allah saya usahakan ya. Ya, sama-sama berharap sama Allah, mudah-mudahan saya mampu membuat seperti yang jenengan inginkan. Nah itu namanya melibatkan Allah di dalam ikhtiarnya. Ya. Jadi kembali lagi, ya, tawakal itu perpaduan antara ikhtiar, doa, dan berserah diri kepada Allah. Ya. Jadi tawakal itu ya gabungan antara ikhtiar, doa, dan berserah diri kepada Allah. Itu namanya tawakal. Nah kemudian ibu yang dirahmati Allah, ya, tawakal itu atau pasrah itu harus diungkapkan, ya, kepada Allah. Ya. Pasrah itu harus diungkapkan kepada Allah. Maksudnya begini, contohnya. Nah ini contoh real ya. Mungkin saya juga pernah bercerita kepada jenengan. Ya. Di kota Kediri saya pernah ketemu dengan seseorang, ya ustadz, ya, guru di sekolah Islam terkenal di kota Kediri. Waktu itu saya ngisi kajian di sana. Saya ketemu dengan beliau karena beliau panitia yang ditugasi menemani saya. Ngobrol, ya, saling kenalan dan seterusnya. Kemudian dia bercerita, ada yang menarik yang ingin saya ceritakan. Dia sudah lama menikah, kurang lebih 9 tahunan, ya, belum dikasih keturunan oleh Allah. Ya. Tapi kemudian sekarang beliau sudah diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah punya anak 2 atau 3 gitu ya. Kemudian yang menarik ketika dia bercerita tentang tawakal, pasrah. Ustaz, saya itu sudah berikhtiar maksimal. Ya. Segala macam informasi yang saya dengar itu sudah saya lakukan. Konsultasi ke dokter anu yang terkenal, kemudian pijet ke dukun pijet anu yang terkenal, kan gitu ya. Minum obat dari yang herbal sampai yang kimia, semuanya sudah saya lakukan. Tapi Allah belum memberikan saya keturunan. Terus selanjutnya gimana? Saya pasrah. Tetapi kepasrahannya itu diungkapkan kepada Allah. Nah, kebanyakan banyak orang yang pasrah itu diem, ya gitu. Pasrah itu harus diungkapkan. Beliau bercerita, saya pasrah kepada Allah. Caranya gimana Ustaz? Pasrahnya. Saya sama istri matur kepada Allah. Ya Allah, kami ridho, kami rela, kami ikhlas dengan takdir yang panjenengan tentukan untuk kami saat ini. Kalau menurut panjenengan
kami memang tidak layak diberi amanah anak. Kami ridho, kami rela, kami ikhlas. Kalau itu yang terbaik menurut panjenengan. Tetapi kalau menurut panjenengan kami masih pantas untuk diberi amanah keturunan, kami siap menjalankan amanah itu. Kami serahkan yang terbaik menurut panjenengan. Itu namanya pasrah yang diungkapkan. Ya, jadi pasrah itu harus diungkapkan. Contohnya kita sakit gitu ya. Sakit tuh nggak sembuh-sembuh kan begitu ya. Kita sudah berikhtiar berobat ke sana kemari, dari herbal sampai yang modern, dari obat yang murah sampai yang mahal gitu ya. Dari daun sampai akar segala macam dimakan kan gitu ya. Ya, kita sudah ikhtiar maksimal, kemudian pasrah. Pasrah itu harus diungkapkan. Ya Allah, saya ridho, saya rela, saya ikhlas dengan takdir yang panjenengan tentukan untuk saya saat ini. Kalau sakit yang saya derita ini lebih baik menurut panjenengan, kami ridho, kami rela, kami ikhlas. Tetapi kalau menurut panjenengan, seandainya saya sehat, nanti saya bisa berbuat kebaikan kepada banyak orang, kami siap untuk diberikan kesehatan oleh panjenengan. Tolong sehatkan saya, kalau sehat bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Saya serahkan yang terbaik menurut panjenengan. Jadi ada orang itu diberi sakit, itu dalam rangka supaya dia tidak banyak maksiat. Gitu ya. Ini kalau sehat ini potongannya ini sembarang dilabrak kan begitu ya. Akhirnya dikasih sakit oleh Allah. Ya. Itu sebagai bentuk kasih sayang Allah. Ya. Makanya kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah, kemudian pasrah kepada Allah, tapi pasrahnya diungkapkan. Ya. Karena menurut jenengan saya lebih baik sakit, saya manut. Ya. Tapi kalau menurut jenengan saya sehat itu lebih baik, saya siap untuk sehat, saya mohon sehatkan saya supaya saya bisa berbuat banyak kebaikan. Ya, jadi tawakal itu harus diungkapkan, gitu ya. Setelah kita berikhtiar, kemudian kita berdoa, berserah diri hasilnya kepada Allah, tapi berserahnya itu harus kita ungkapkan, jangan diam, gitu ya. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ya. Berikutnya, ya. Oh ya, ini ada contoh ya. Tawakal itu artinya kan berserah diri kepada Allah ya. Ya. Banyak orang yang hidupnya bergantung kepada manusia. Nah itu berbahaya. Ya. Bergantung kepada manusia. Kalau jenengan terlalu bergantung pada suami seumpamanya, ya, nanti bisa jadi akan kecewa. Ya. Terlalu bergantung kepada harta, ya, nanti kita akan gelisah. Gak punya uang dikit aja udah, wah ya Allah, kayak mau kiamat gitu ya. Ya, jatah dari suami telat sehari saja, wah ya udah pusing kan begitu ya. Suami di luar kota nggak bisa dihubungi, transfer juga enggak kan gitu ya. Oh jadi udah stres itu. Kenapa? Karena tawakalnya kepada suami, tawakalnya kepada transferan kan gitu ya. Bukan tawakal kepada Allah tuh. Akhirnya telat dikit aja gelisah. Ya. Di WA nggak balas saja udah pikiran pusing. Waduh, ini lagi sama siapa, lagi di mana gitu. Ya, itu kalau tawakalnya kepada manusia. Ya. Jadi kalau kita bergantung kepada manusia, kita gampang lelah, kita gampang gelisah, dan kita gampang kecewa. Ya. Jadi tawakalnya bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah dalam ayat ini diperintahkan kepada Kanjeng Nabi, katakan Muhammad, huwar rahmanu, Allah itu maha pengasih. Aman nabihi, kami beriman kepadanya. Wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya kami berserah diri. Allah itu ingat, maha pengasih, maha penyayang. Kita harus percaya, berarti harus iman, dan harus mempercayakan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah dirilah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari surat Al-Mulk, ya. Nanti setelah ini kita masuk kepada surat Al-Kahfi, ya. Yang berikutnya ayat 30. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman yatikum bima'in ma'in. Katakanlah Muhammad, terangkan kepadaku
jika sumber air kalian menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagi kalian? Ya. Allah menutup ya surat Al-Mulk dengan ayat 30 tentang nikmat air dan kerendahan hati. Jadi ayat 30 itu isinya tentang nikmat air dan kerendahan hati. Ibu yang dirahmati Allah, ya. Menutup ayat ini, Allah tidak menyebut emas. Allah tidak menyebut jabatan. Allah tidak menyebut rumah. Tapi Allah hanya menyebut air. Kenapa? Karena air ini adalah nikmat yang paling sering kita anggap remeh. Banyak orang yang menyepelekan air. Ya. Coba bayangkan ya. Padahal kita bisa merasakan sendiri. Air mati sehari saja. Gitu ya. Wah, udah bingungnya nggak karu-karuan kan begitu ya. Ya. Air pam mati, sanyo jet pam mati gitu ya. Wah, udah bingung nggak karu-karuan kan gitu ya. Ya, nggak bisa masak, nggak bisa wudhu, nggak bisa nyuci. Yo, anak-anak yo rewel ya karena apa BAB belum diceboki gitu ya. Teknologi secanggih apapun, uang sebanyak apapun, kalau Allah menahan air, ya, manusia tidak berdaya. Maka salah satu sedekah terbaik kata Rasulullah itu sedekah air. Ya, sedekah terbaik, ya, itu adalah sedekah air. Jadi kan coba ya, kalau pas jenengan lagi haji atau lagi umroh gitu ya, ya itu biasanya paling sering kita temui itu di Masjidil Haram. Ya, di Masjidil Haram. Ketika kita mau Masjidil Haram itu ya ada mobil box gitu ya di parkiran jalan menuju masuk Masjidil Haram biasanya dari pintu 3 itu ya, WC pintu 3 itu ya. Itu kan membagi-bagikan air gitu ya. Satu box besar mobil itu membagi-bagikan air gitu ya. Karena kan panas gitu ya. Ya daripada beli ya air itu yang kita gunakan gitu ya. Biasanya kan kita air itu kita habiskan, kita minum, pulangnya diisi lagi dengan air zam-zam. Nah, kan biasanya begitu ya. Lumayan timbangannya beli botol gitu ya. Kita minta air itu, ya botol-botolnya isinya kita minum, pulangnya diganti air zam-zam. Ya, kemudian jenengan sudah menyiapkan solasi gitu ya. Ya, lakban yang warna coklat itu, ya, itu dilakban Bu, ya, supaya bisa dimasukkan koper, dibawa pulang ke Indonesia, kan gitu ya. Soalnya kalau mengandalkan jatah itu kan cuma 5 liter gitu ya. Nah, itu caranya begitu mengakalinya biar dapat air zam-zam banyak gitu ya. Saat ke masjid, mau Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, ya bawa air, ya atau kita minta air yang dibagi-bagikan itu pulangnya diisi air zam-zam. Nah, begitu ya. Kembali lagi, sedekah air itu sedekah terbaik. Makanya orang-orang tua kita zaman dahulu, ya rumah-rumah orang tua kita zaman dahulu di desa, ya, itu di depan rumah itu ada kendi, ya kan? Ada gentong, ada kendi, ya, ada gelasnya. Itu tujuannya apa? Orang lewat boleh minum. Ya, orang lewat boleh minum. Ya. Nah, kalau zaman sekarang sudah mulai nggak ada, tapi sudah mulai muncul lagi sekarang. Ya, terutama di masjid-masjid dan di musola. Ya, masjid-masjid sekarang banyak yang menyediakan air, ya, sedekah air. Bahkan ada yang pakai kulkasnya gitu ya, minum air dingin ya di masjid-masjid itu ya. Ya, karena sedekah air itu penting. Nah, kembali lagi ke ayat ini, Allah menyebutkan air, bukan emas gitu ya. Ya. Artinya ya, dengan nikmat yang kelihatannya sedikit, ya, itu bisa membawa dampak yang sangat besar. Artinya, kita jangan pernah ya, meremehkan nikmat kecil yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sekecil apapun, itu harus kita syukuri. Ya. Jadi ayat ini mengajarkan jangan sombong karena hidup kita itu sangat bergantung pada nikmat kecil dari Allah. Kita jangan sombong, ya. Sebanyak apapun uang kita, ya. Setinggi apapun jabatan kita, ya. Diuji dengan Allah nikmat kecil, ya, dicabut gitu ya, nggak ada air ya, udah bingung gitu, ya. Maka jangan sombong. Ibu yang dirahmati Allah, ya. Maka sebagai penutup atau muhasabah dari ayat ini, kita perlu merenung ya. Selama ini hati kita bergantung kepada Allah apa bergantung kepada manusia ya. Kemudian apakah kita lebih takut kehilangan harta daripada kehilangan iman ya.
Kemudian, apakah kita sudah bersyukur atas nikmat-nikmat kecil? Jadi tiga ayat ini mengajarkan kepada kita, pertama, jangan tinggalkan Islam karena manusia. Ya itu contoh-contohnya tadi itu ya. Perempuan-perempuan ya yang tadinya punya suami solih gitu ya. Setelah bercerai berpisah gitu ya, dia kehilangan arah ya. Yang kedua, gantungkan hati hanya kepada Allah. Ya. Gantungkan hati hanya kepada Allah. Yang ketiga, syukuri nikmat kecil sebelum dicabut oleh Allah. Syukuri nikmat kecil sebelum dicabut oleh Allah. Ya, kelihatannya kecil. Ya. Kalau kita remehkan, tidak kita syukuri, dicabut oleh Allah, susah. Ya contohnya apa namanya? Bersin itu nikmat itu. Ya. Makanya kita diperintahkan membaca alhamdulillah ya setelah bersin. Ya. Ya. Jangan mau bersin nggak jadi gitu, rasanya gimana Bu? Ada yang udah lagi begitu, udah ancang-ancang. Ada yang ngajak ngomong, ya Allah baik, ya aku tinggal cing gitu ya. Karena jangan ngajak ngomong, aku gak situ itu bersinnya gitu ya. Nah, bersin itu nikmat gitu. Makanya habis bersin itu harus alhamdulillah gitu ya. Nah, semoga dengan kajian ayat ini hati kita bisa menjadi lebih tenang, iman kita menjadi lebih kuat, dan hidup kita bisa menjadi lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini sebelum kita lanjut ke surah Al-Kahfi, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau disampaikan? Tidak harus pertanyaan, bisa berbagi pengalaman atau apa gitu ya, yang terkait dengan materi yang sudah kita sampaikan. J, monggo. Kalau misalnya kita tidak nyaman di suatu majelis, Nggih. kemudian kita mencari majelis lain. Nggih. Tidak tergantung. Iya, boleh. Ya. Tidak nyaman dalam arti bukan apa namanya urusan hati ya, tapi artinya ada pelanggaran syariat di dalam majelis itu, gitu ya. Ya. Boleh. Kan kita tidak boleh bergantung kepada majelis, tidak boleh bergantung kepada ustadznya, ya. Pada saat kita mau mempelajari Islam, gitu ya. Jangan sampai kita berhenti belajar gara-gara kita menemukan majelis taklim yang membuat kita kok bukannya tambah pinter kan begitu ya, tambah sesat seumpama gitu ya. Kan ada itu komunitas-komunitas di medsos itu ya. Oh, ngeri itu ya. Ada siapa itu? Oh, kalau saya sebut daerah boleh nyebut daerah ya, Blitar gitu ya. Ada seorang Gus Dadakan gitu ya. Kemudian akhirnya dipenjara gara-gara dia berfatwa kepada jamaahnya boleh tuker-tukeran istri. Ya. Tahu nggak jenengan? Mengikuti nggak beritanya? Ya, pernah baca ya? Ya. Gus abal-abal gitu ya. Dia tidak pernah mondok, tidak pernah ngaji gitu ya. Awalnya dia itu terkenal sebagai dukun gitu ya. Ya, awalnya dukun gitu ya. Kemudian dia berfatwa ya. Itu ada videonya di medsos ramai itu. Ya gara-gara videonya viral itulah yang akhirnya dia ditangkap dan dipenjara gitu ya. Ya. Boleh tuker-tukeran istri gitu ya. Nanti kalau ikut jamaah saya enak, kita bisa tuker-tukeran gitu. Masya Allah gitu ya. Ya seumpama ada majlis seperti itu kita tinggalkan gitu ya. Jangan sampai gara-gara ada majlis seperti itu kemudian kita tidak mau ngaji. Ya. Trauma gitu ya. Trauma irama. Ya, trauma udah akhirnya nggak mau ngaji lagi. Ya jangan ya. Ya pindah majlis lah, ganti ustadz kan gitu ya. Tidak apa-apa ya. Yang penting objektif ya, bukan subjektif ya. Bukan karena hal-hal yang sifatnya duniawi alasannya ya, tapi betul-betul karena masalah keyakinan dan kebenaran terhadap materi yang disampaikan atau perilaku orang-orang yang ada di majelis itu. Ya. Ada lagi, Bu? J, monggo. Waalaikumsalam. G. 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 Kemudian jika kita melakukan itu menelusuri ajaran Nabi atau tidak, itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Kemudian kita tidak melakukan, itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Kemudian jika kita melakukan itu menelusuri ajaran Nabi atau tidak, itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Kemudian jika kita melakukan itu menelusuri ajaran Nabi atau tidak, itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Kemudian jika kita melakukan itu menelusuri ajaran Nabi atau tidak, itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Kemudian jika kita melakukan itu menelusuri ajaran Nabi atau tidak, itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Kemudian jika kita melakukan itu menelusuri ajaran Nabi atau tidak, itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Kemudian jika kita melakukan itu menelusuri ajaran Nabi atau tidak, itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Kemudian jika kita melakukan itu menelusuri ajaran Nabi atau tidak, itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Kemudian jika
Nggih. hukumnya apa
Nggih. Baik. Masalah tahlilan ya. Itu masalah khilafiyah. Khilafiyahnya jadi masalah tahlil itu begini, Bu. Ada yang disepakati bolehnya dan ada yang diperdebatkan kebolehannya. Yang disepakati bolehnya itu adalah isinya. Isinya tahlilan itu apa? Membaca la ilaha illallah. Ya. Ada dalilnya enggak? Ada. Kan begitu ya? Membaca salawat, ada dalilnya enggak? Ada. Kan begitu ya? Kemudian lagi baca Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat pertama, ayat kursi, Al-Baqarah ayat terakhir. Ada dalilnya enggak? Ada. Kan begitu ya? Ya. Kemudian setelah tahlilan, tuan rumah bersedekah makanan. Ya. Ada dalilnya enggak bersedekah itu? Ada. Kan begitu ya? Nah, untuk kontennya, isinya tidak ada masalah. Ya. Tidak diperdebatkan. Yang diperdebatkan itu adalah penentuan waktunya. Ya, penentuan waktunya. Mendoakan orang tua, bersedekah untuk orang tua selama 7 hari berturut-turut setelah kematiannya. Setelah itu libur. Kan begitu ya? Ya. Tidak mendoakan lagi, tidak bersedekah lagi, kemudian bersedekah lagi, berdoa lagi di hari ke-40. Ya. Setelah itu libur. Ya. Tidak mendoakan lagi, tidak bersedekah lagi, kemudian bersedekah lagi nanti di hari ke-100, hari ke-1000 dan seterusnya. Nah, yang jadi persoalan itu adalah di situnya. Menentukan waktu-waktunya itu yang diperdebatkan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh karena tidak ada contohnya dari Nabi. Yang mengatakan boleh itu karena penentuan waktu masuk dalam kategori bid'ah iltizam. Jadi saya pernah membaca kitab, Bu. Judul kitabnya itu Ushulul Ashrin, ya, 20 prinsip pokok dalam beragama, karangan Syekh Hasan Al-Banna dari Mesir. Ya. Beliau mengatakan, ya, bid'ah itu ada beberapa. Ya. Ada yang namanya bid'ah idhofi, ada yang namanya bid'ah tarki, ada yang namanya bid'ah iltizam. Bid'ah idhofi itu adalah ada perintah dari Allah untuk melakukan satu ibadah, tapi syariat tidak menjelaskan bagaimana tata cara mengerjakannya. Contohnya perintah berzikir, itu ada perintahnya. Berzikirnya banter atau pelan, berzikirnya sendiri-sendiri atau rame-rame, itu tidak ada dalil, tidak ada contoh. Kemudian ada yang menentukan caranya. Saya maunya zikirnya sendirian, pelan-pelan. Ya, itu berarti kan menentukan cara. Saya maunya zikirnya rame-rame, banter, biar semangat, penuh penjiwaan. Itu kan cara. Nah, menentukan cara untuk ibadah yang sifatnya umum, tidak ditentukan caranya, itu namanya bid'ah idhofi. Nah, bid'ah idhofi, bid'ah tarki, bid'ah iltizam, itu kata Hasan Al-Banna, itu masuk wilayah fikih, bukan wilayah akidah. Karena masuk wilayah fikih, maka perbedaan itu sebuah keniscayaan. Artinya tidak bisa dihindari. Karena fikih itu ijtihad. Sementara hukum ijtihad, kalau ijtihadnya benar dapat 2 pahala, kalau ijtihadnya salah dapat 1 pahala. Jadi dalam ijtihad fikih tidak ada yang salah. Maksudnya tidak ada yang berdosa. Gitu ya, ijtihad fikih. Ini masalah fikih, ya. Tentang tata cara melakukan ibadah yang memang tidak dijelaskan tata caranya. Ada perintahnya tapi tidak dijelaskan caranya. Nah, menentukan cara itulah bid'ahnya. Kan begitu ya. Kalau ibadahnya ada perintahnya, berzikir ada perintahnya, caranya tidak dijelaskan, maka menentukan cara itu bid'ah. Bid'ah itu artinya tidak dilakukan, tidak dicontohkan, tidak diperintahkan oleh Nabi. Ya. Tapi ini masuk wilayah fikih, bukan akidah. Kata Hasan Al-Banna begitu. Kemudian bid'ah iltizam. Ini yang paling banyak dilakukan oleh kita umat Islam di Indonesia. Bid'ah iltizam itu adalah
ada perintah untuk melakukan sesuatu, tapi tidak dijelaskan jam berapa mengerjakannya, hari apa melakukannya, tanggal berapa kita harus mengerjakannya, tidak ada penjelasan itu. Ya. Kemudian ada yang menentukan, ya, contohnya ya, membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Ya. Membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat itu ada perintahnya. Ya. Tapi membacanya sendirian atau rame-rame, membacanya pagi hari, siang hari, sore hari, atau jam berapa, tidak ada. Ketika ada yang menentukan caranya, ada yang menentukan waktunya, itu namanya bid'ah iltizam. Ya. Di Mesir, dalam kitab itu disebutkan, ada kebiasaan di Mesir itu membaca surat Al-Kahfi rame-rame berjamaah sebelum sholat Jumat. Dilakukan di masjid. Ya, di Mesir itu. Ya, jadi orang kan pada sudah datang duluan sebelum Jumatan. Sambil menunggu azan, itu baca surat Al-Kahfi sama-sama. Nah, itu bid'ah. Tapi bid'ah iltizam. Artinya apa? Perintah membaca Al-Kahfinya ada, menentukan waktu dan cara tidak ada. Ya. Ketika menentukan waktu dan cara, itu bid'ahnya. Gitu ya. Nah, kemudian contoh lagi ya. Pengajian dikhususkan hari Sabtu. Ya. Perintah mengaji, perintah mencari ilmu kan ada ya. Ya. Tapi kan tidak ditentukan cari ilmunya hari Jumat saja. Ya. Kan nggak ada itu ya. Ya. Kemudian ada yang membuat jadwal kajiannya hari Sabtu gitu ya. Ya. Apakah ada dalilnya menentukan hari Sabtu itu? Tidak ada. Kemudian ada yang protes, jangan hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari istimewanya orang Yahudi. Ya kan? Hari Sabtu itu hari istimewanya orang Yahudi. Tapi ada yang menentukan kajiannya hari Sabtu. Wih, menyamai Yahudi. Gitu. Apakah begitu? Tidak. Ya. Kita menamakan itu namanya bid'ah iltizam. Ya. Perintah mencari ilmu ada. Menentukan harinya tidak ada. Ada yang bikin kajian, banyak itu. Saya hampir setiap Ahad pagi itu ngisi pengajian. Sabtu pagi saya ngisi pengajian, Ahad pagi saya ngisi pengajian. Itu berarti kan bid'ah iltizam semuanya kan begitu ya. Kajian Ahad pagi itu kan banyak di mana-mana itu ya. Padahal Ahad pagi atau hari Ahad itu hari istimewanya umat Nasrani. Ya. Kenapa kita menentukan waktu disamakan dengan umat Nasrani? Gitu ya. Itu bid'ah iltizam. Perintah mengaji ada, perintah mencari ilmu ada, menentukan waktunya tidak ada. Ketika ada yang menentukan waktunya, rutin terus begitu, itu bid'ah. Ya, bid'ah iltizam namanya. Kan begitu ya? Maka membaca la ilaha illallah ada dalilnya. Membaca subhanallah ada dalilnya. Membaca Allahumma sholli ala Muhammad ada dalilnya. Menentukan waktunya, itu tidak ada dalilnya. Makanya itu khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh karena Nabi tidak mencontohkan menentukan waktunya. Yang mengatakan boleh ada alasannya, itu namanya bid'ah iltizam. Gitu ya. Sama dengan orang Hindu kan begitu ya. 7 hari, 40 hari perlu ditanya orang Hindu ketika 7 hari mereka ngapain? Gitu ya. Minum minuman keras, berjudi dan lain sebagainya. Sementara orang Islam ngapain? Baca la ilaha illallah, baca sholawat dan seterusnya. Kan begitu ya? Ya. Jadi beda. Ya. Orang Yahudi hari Sabtu ngapain? Mereka menghadap tembok ratapan. Ya kan? Ya, kan ada tembok ratapan, tempat ibadahnya orang Yahudi di setiap hari Sabtu. Atau dikenal dengan hari Sabat. Kan begitu ya? Nah, sementara di Coffee Morning, hari Sabtu gitu ya. Saya ngapain? Baca hadis Riyadhus Shalihin gitu ya. Apakah sama dengan orang Yahudi yang ada di tembok ratapan? Beda, gitu ya. Menentukan harinya tidak ada contohnya, tapi perintah ngajinya ada perintahnya dan ada contohnya. Ya itu namanya bid'ah iltizam, gitu ya. Baca kulhu 1000 kali, itu nggak ada itu perintahnya dan contohnya, gitu ya. Perintah membaca kulhunya ada, menentukan jumlahnya tidak ada. Kan begitu ya. Nah, itu bid'ahnya di situ, tapi itu bid'ah iltizam. Ada lagi yang banyak melakukan, termasuk mungkin kita jenengan melakukan, namanya bid'ah tarki. Ya. Bid'ah tarki itu apa? Meninggalkan sesuatu
yang dihalalkan oleh Allah, kita gak mau melakukannya, padahal itu halal, gitu ya. Itu bid'ah tarki namanya. Ya. Para ulama banyak yang melakukan ini. Sesuatu itu halal, tapi dia tidak mau melakukannya. Contohnya apa? Menikah. Menikah itu syariat. Nabi mencontohkan. Bahkan Nabi mengatakan, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia tidak termasuk golonganku. Tidak diakui sebagai umat Nabi. Kan bahasanya kan begitu. Tapi banyak ulama itu tidak menikah. Imam Nawawi, bukan Nawawi ya, kalau Nawawi menikah. Ya. Imam Nawawi itu tidak menikah. Gitu ya. Kenapa? Nah ini, meninggalkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, tapi tujuannya untuk beribadah kepada Allah, itu namanya bid'ah tarki. Tujuannya beribadah kepada Allah. Imam Nawawi tidak menikah karena ingin memfokuskan hidupnya, menumpahkan seluruh yang ada pada dirinya untuk ilmu pengetahuan. Jadi kerjaannya bikin kitab, ngarang kitab. Ya, Imam Nawawi gitu ya. Nah, kalau Nawawi menikah gitu ya. Banyak ulama-ulama itu yang tidak menikah. Ulama-ulama terkenal. Ya, Imam Ibnu Taimiyah itu tidak menikah. Padahal itu ulama terkenal. Gitu ya. Apakah kita berani mengatakan dia membenci sunnah Nabi yang bernama menikah? Kan tidak begitu juga. Ya. Nah, itu namanya bid'ah iltizam. Itu bid'ah tarki. Itu masuk dalam wilayah ijtihad. Itu fikih. Gitu ya? Ya. Artinya perbedaannya bisa ditolerir, gitu ya. Artinya ketika ada yang berbeda dengan kita, kita tidak harus menyalahkan, tapi juga tidak wajib mengikuti. Yang penting begitu. Ya. Yang berbeda dengan kita, kita tidak boleh menyalahkan, tapi juga tidak harus mengikuti. Begitu Bu ya? Ya. Jadi apa yang kita lakukan selama ada ulama yang memberikan jaminan ya, kebenarannya, ya sudah kita manut ulama. Ya. Jadi ulama banyak yang melakukan itu, kita tidak boleh menyalahkannya, ya, karena mereka ulama yang tahu ilmunya. Contoh lagi, ya, bid'ah. Bid'ah itu apa tuh? Yang tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak disuruh oleh Nabi, kan begitu ya? Jenengan sholat tarawih berjamaah selama 1 bulan penuh, itu mencontoh siapa? Nabi sholat tarawih berjamaah itu cuma 2 malam. Malam ketiga Nabi tidak sholat berjamaah tarawihnya, sholat sendirian di rumah. Lah terus kita sebulan penuh itu niru siapa? Padahal itu kan ibadah. Sahabat Umar, ya, yang melakukan itu. Sahabat Umar padahal sudah diprotes. Ya. Jadi awalnya sahabat Umar melihat ya pas malam Ramadan ya Rasulullah sudah tidak ada. Ya. Ini orang pada sholat sendiri-sendiri, kan gitu ya. Di masjid pada sholatnya. Ada yang ngumpul di sana baca Qul ya ayyuhal kafirun, di sini baca Al-Hakumut Takatsur. Wah itu riuh rendah itu masjid itu, karena ada kelompok-kelompok. Ya. Akhirnya sahabat Umar beristihad. Ini nggak bagus ini. Kita jadikan satu sholat tarawihnya. Ada yang mengatakan ini bid'ah. Ya. Ini bid'ah tapi bid'ah yang baik. Itu sahabat Umar yang mengatakan. Ini bid'ah ada yang baik. Itu sahabat Umar yang mengatakan. Ini memang bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Nah, bid'ah itu artinya apa? Yang tidak dicontohkan oleh Nabi, yang tidak diperintahkan oleh Nabi. Kan begitu ya? Jadi ini masalah fikih, ya, boleh berbeda. Jangan menyalahkan, tapi kita tidak wajib mengikuti. Ngerti nggih? Ya. Jangan menyalahkan, tapi tidak harus mengikuti. Ya sudah, masing-masing saja. Saling menghormati. Nggih, ngerti nggih? Nggih. Lah, kan sudah saya jelaskan, tidak apa-apa. Kan ada ulama yang melakukannya. Ya. Ada ulama yang berpendapat dan ada ulama yang melakukan. Ya. Kita mau merubah keyakinan kita itu boleh. Ya. Kita merubah keyakinan kita boleh. Dulu saya melakukan, tapi sekarang saya nggak yakin, gitu ya. Saya nggak mau lagi. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, gitu. Kalau yang lalu itu jangan merasa sebagai perbuatan dosa, ya tinggal beristighfar dan bertobat. Kan begitu ya. Ya. Yang penting itu untuk diri sendiri. Menganggap itu dosa karena kita tidak meyakininya,
kita sudah dapat ilmu yang lebih meyakinkan hati kita, ya tinggal baca istighfar. Astagfirullah ya Allah, dulu saya melakukannya. Tapi bukan untuk menyalahkan yang melakukannya. Karena yang melakukan itu juga ada ulama yang berpendapat dan bertanggung jawab. Jadi yang lalu kita menganggapnya sebagai sebuah kesalahan, ya tinggal beristighfar dan bertobat sekarang. Kan begitu caranya, ya, menyesali, kemudian tidak mengulangi lagi. Ya, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan dalam rangka untuk menyalahkan yang mengerjakan. Kalau kita nggak yakin ya jangan dikerjakan, kan begitu ya. Kalau dulu kita pernah melakukan dan dianggap itu sebagai dosa, ya tinggal beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya selama kita masih hidup, insya Allah, ya itu tanda bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri dan memohon ampun atas salah-salah kita. Ngerti ya? Ya. Apa itu? Tidak memberatkan gitu loh. Ah, ya. Memberatkan Betul. Ya. Jadi sekalipun sudah menjadi tradisi di keluarga kita seumpamanya, terus kita nggak sanggup, terus mau ngapain, kan begitu ya? Ya. Sekalipun diseneni dulu deh, ya Allah mbak, sampean kok mentolong orang tua gitu ya, nggak punya adab gitu ya, orang tua meninggal digeletak nih kalau kayak ngubur kucing gitu ya. Kadang-kadang begitu ya? Ya. Nggak didoain, nggak disedekain gitu ya. Kalau sanggup monggo, kalau nggak sanggup ya jangan dipaksa, atau tidak meyakini ya jangan dipaksa, kan begitu ya? Ya untuk menghindari perdebatan, ya jenengan yang dijadikan alasan menyampaikannya jangan karena saya meyakini itu tidak benar, jangan, ya sampaikan saja saya tidak sanggup, ya saya masih banyak kebutuhan yang lain. Saya bisa mendoakan ibu saya, orang tua yang sudah meninggal dengan cara saya sesuai dengan kemampuan saya. Kan ada dalilnya, doakan orang tua yang sudah meninggal. Saya doakan, saya tidak pernah berhenti. Saya mendoakannya tidak hanya 7 hari, setiap hari saya doakan. Nah, kan itu lebih baik begitu. Ya. Tapi alasannya jangan menganggap itu sebagai sebuah kesalahan, sebuah dosa, gitu ya. Untuk orang lain jangan mengatakan itu. Tapi untuk diri kita boleh kita meyakini itu tidak ada contohnya, boleh kita meyakini itu sebuah yang tidak benar untuk diri kita. Ya, tapi kalau ketika menyampaikan ke orang lain, jangan, untuk menghargai pendapat dan keyakinannya. Karena itu pendapat ulama, bukan pendapat orang awam. Ya, yang membolehkan itu bukan orang awam, itu ulama. Ulama mazhab Syafi'i mayoritas mengatakan boleh. Kan begitu ya? Ya, jadi silakan yakini apa yang kita yakini, ya, tanpa harus menyalahkan keyakinan yang berbeda. Nggih, pripun? Nggih. Nah. Nggih. Iya. Ya, ya. Betul, ya. Itu kan nggih. Nisfu Sa'ban. Ya. Iya. Jadi perintah untuk menghidupkan malam nisfu Sa'ban itu ada dengan ibadah. Tapi tidak ada ibadah khusus, ya, yang ditentukan oleh Nabi. Kamu harus baca surat Yasin, kamu harus sholat taubat, tidak ada penentuan itu. Menghidupkan malamnya untuk beribadah itu ada perintahnya, ya. Tapi dengan ibadah-ibadah khusus itu tidak ada contoh dan perintahnya. Nah, ketika ada yang menentukan dengan ibadah khusus, kalau saya itu kembalikan kepada dalil umumnya. Dalil umum, ya. Adakah perintah dan kebolehan membaca surat Yasin? Ya. Dalil umumnya gitu ya. Ada. Ya sudah, kita anggap dalil umumnya. Selama dalil umumnya itu ada, maka kita biarkan yang melakukannya. Karena membaca surat Yasin itu ada perintahnya, ada pahalanya. Yang jadi perbedaan khilaf itu menentukannya. Iltizamnya itu bagian dari bid'ah iltizam gitu ya. Itu fikih, ya.
Itu perbedaan fikih yang masih bisa ditolerir perbedaan itu. Ya. Kalau kita tidak meyakini, ya ada pendapat yang mengatakan itu. Kalau ada yang mengatakan boleh, ya ada pendapat yang mengatakan itu. Ya. Itu bid'ah iltizam. Ya. Karena perintah membaca Yasinnya ada, gitu ya. Cuma menentukan waktunya itu memang yang tidak ada. Jadi kalau kita yang tidak yakin dengan penentuan waktu, ya jangan ditentukan. Cuma yang jadi masalah itu begini. Saya suka ngobrol dengan orang itu, gara-gara dia sering mempersoalkan tentang menentukan jumlah dan menentukan waktu, akhirnya dia tidak pernah membacanya. Itu yang jadi masalah, gitu ya. Membaca kulhu sekian ribu kali, ya. Membaca kulhunya ada perintahnya, menentukan waktunya tidak ada perintahnya. Gara-gara sering mempersoalkan menentukan jumlah dan menentukan waktu, akhirnya dia tidak pernah membacanya. Nah itu yang jadi masalah, kan begitu ya. Membaca istighfar itu ada perintahnya, ya. Tetapi menentukan jumlah istighfarnya berapa kali itu tidak ada contoh, tidak ada perintah. Tapi jangan sampai gara-gara kita tidak mau menentukan waktu, tidak mau menentukan jumlah, akhirnya kita tidak pernah beristighfar. Nah itu masalah, gitu ya. Jadi beristighfarlah, ya, sekalipun tidak ditentukan waktu dan jumlahnya. Ya, kadang-kadang saya menemukan itu. Dia berdebat soal masalah waktu dan jumlah, tapi dia tidak pernah melakukannya karena takut. Ya, ini kalau saya baca 3 kali, nanti dianggapnya menentukan waktu 3 kali. Saya baca 7 kali, takutnya dikatakan menentukan waktu 7 kali. Nah, akhirnya nggak pernah baca. Itu yang jadi masalah, gitu ya. Jadi makanya kalau seperti ada ulama yang mengatakan, Ustaz Abdul Somad pernah mengatakan, kalau bisa kita itu baca istighfar dan sholawat 1000 kali setiap hari. Menurut saya 1000 kali itu untuk melihat istighfar dan sholawat itu yang banyak. Masalah membacanya mau 1001, mau 1000 kurang 3 itu terserah, gitu ya. Menyebut angka 1000 itu untuk menunjukkan istighfarnya yang banyak, maksudnya begitu. Masalah nanti membacanya mau 1001, mau 1000 kurang 3, 1005 itu terserah, ya. Artinya jangan sampai gara-gara tidak mau menentukan jumlah, akhirnya kita tidak mau beristighfar. Akhirnya istighfarnya kalau kaget saja. Astagfirullahaladzim, ya Allah mbak, sampai ngaget-ngageti saya aja gitu. Istighfar kalau kaget saja. Kenapa? Karena takut kalau dikatakan menentukan jumlah. Gitu ya. Ya, jadi jangan sampai gitu ya. Jangan sampai gara-gara mempersoalkan masalah jumlah membuat kita tidak beribadah. Padahal ibadahnya ada perintahnya. Membaca la ilaha illallah banyak sekali perintahnya. Tapi gara-gara kita mempersoalkan tahlilan, akhirnya kita takut membaca la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah, la ilaha, ayo tahlilan gitu ya. Nah, gitu ya. Memang tahlil itu maknanya la ilaha illallah gitu ya. Akhirnya kita takut membaca la ilaha illallah gara-gara ada yang mempersoalkan tahlilan. Kita lagi la ilaha illallah, ayo tahlilan gitu ya. Ya memang tahlilan, kan tahlilan itu membaca la ilaha illallah kan begitu ya. Ya, jadi begitu ya Ibu ya. Ya. Harus bisa dibedakan. Membaca la ilaha illallah itu ada perintahnya. Menentukan waktu dan jumlah itu khilafnya, gitu ya. Khilafnya itu adalah dalam menentukan waktu dan jumlah, bukan dalam membaca la ilaha illallahnya, gitu ya. Jadi jangan sampai tidak mau membaca la ilaha illallah karena dipersoalkan menentukan waktu dan jumlahnya. Ya. Jangan-jangan kita yang mempersoalkan nggak pernah baca la ilaha illallah, kan gitu ya. Karena kita takut, ya, membaca la ilaha illallah dianggapnya sebagai sedang tahlilan, gitu ya. Ngerti nggih? Ya. Jadi jangan sampai salah dalam memahami masalah. Oh nggih, monggo. Nggih, pripun? Kalau untuk penentuan awal Ramadan juga total itu gimana? Kita mengatakan dari kita atau kita dari Iya. Itu masalah fikih sosial ya. Jadi begini. Memang syariat menentukan ada 2 cara, kan begitu ya, untuk menentukan awal Lebaran, awal Ramadan ya, adalah dengan hisab, ada dengan ru'yah. Ya. Kalau berdasarkan dalil, kalau berdasarkan dalil, kita harus taat kepada ulil amri.
Ya, ulil amri. Nah, yang jadi masalah dalam tafsir itu, ulil amri itu ada dua. Ya, ulil amri itu bisa ulama yang dimaksud, dan ulil amri itu adalah pemerintah. Ya, makanya ada yang mengikuti ulil amri dalam organisasinya, dan ada yang mengikuti ulil amri sebagai pemerintahnya. Tapi karena di Indonesia ini negara demokrasi, ya, demokrasi itu kan memberikan kebebasan berpendapat, ya, akhirnya monggo, ya, disesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Ya. Kalau saya ustadz itu mayoritas ustadz, ya, itu mengikuti takmir yang mengundangnya. Nah iya, ya. Kalau saya menentukan lebarannya hari Sabtu, sementara takmirnya lebarannya hari Jumat, gitu ya, masa gak jadi gitu ya khutbahnya? Jadi ya mengikuti. Ya. Tapi ya harus awal puasanya harus sama gitu ya. Jangan sampai kita puasanya mengikuti yang mulainya akhir, lebarannya ikut yang mulainya duluan. Nah, harus konsisten gitu ya. Seperti besok ini ada potensi berbeda. Ya, besok ada potensi berbeda. Saya membaca dua hasil fatwa yang berbeda. Fatwa Muhammadiyah, ya, itu mulai tanggal 18. Ya. Kemudian lebarannya tanggal 20 Maret. Kan begitu ya? Tapi saya membaca fatwanya Persis. Padahal Persis dan Muhammad itu hampir sama. Ya. Artinya sama-sama kuat dalilnya. Sama-sama kekeh dan kuat dengan Quran Sunnah. Ya, Persis itu ya. Itu saya baca Persis itu, ya, kemungkinan Persis itu puasanya tanggal 19, lebarannya tanggal 21. Ya, padahal sama-sama paling kenceng dalam masalah dalil. Itu saya baca itu fatwanya. Pemerintah masih belum jelas karena kan mengikuti ru'yah, gitu ya. Tetapi kelihatannya ada potensi pemerintah itu tanggal 19, lebarannya tanggal 21. Ya. Ya itulah demokrasi, karena diberikan kebebasan semuanya berpendapat. Tapi kalau negara-negara yang tidak berpaham demokrasi, ya, negara bersyariat Islam, cuma ada satu pendapat. Di Saudi nggak ada itu yang berbeda pendapat. Semuanya mengikuti pemerintahnya, gitu ya. Ya. Di Mesir, dimanapun, ya ikut pemerintahnya. Ya. Ya hanya di negara demokrasi yang akhirnya berpotensi berbeda. Ikut yang mana? Ya, semuanya dibenarkan karena undang-undang dan hukum mengakuinya. Tinggal keyakinan kita masing-masing. Ya, keyakinan kita mau ikut yang mana? Ya. Nah, saya kemungkinan besar saya ikut yang tanggal 18 puasanya. Ya. Karena hari itu saya diundang buka bersama di Masjid Ahmad Dahlan, Jombang. Ya. Masa saya ikut buka bersama kemudian saya nggak puasa? Gitu. Dan kebetulan saya lebarannya di Lamongan, mertua saya itu keluarga besar Muhammadiyah. Ya, saya lebarannya hari Jumat. Nah, begitu ya. Jadi hari pertama puasa, buka bersama, diundang Muhammadiyah Jombang. Lebarannya saya di Lamongan, mayoritasnya Jumat lebarannya. Ya sudah, saya puasanya tanggal 18, lebarannya tanggal 20. Tapi kalau jenengan ada yang berbeda dengan saya, ya boleh, dihormati, kan begitu ya. Ya, jadi begitu ya. Ya boleh mau ikut organisasi itu dilindungi oleh undang-undang, kan begitu ya. Mau ikut pemerintah ya juga dilindungi oleh. Karena ulil amri itu dalam tafsirnya bisa ulama, bisa pemerintah. Ya, ulil amri itu. Nggih. Satu lagi. Nggih. Kenapa? Oh, nggih. Ya. Iya. Baik. Baik. Semua pesan orang tua sebelum meninggal itu namanya wasiat. Ya. Dijalankan atau tidak tergantung keyakinan kita. Artinya, kalau wasiat itu dianggap melanggar syariat, wasiat tidak boleh dijalankan. Ya. Wasiat
Tergantung keyakinan jenengan. Kalau menurut jenengan itu pesannya melanggar syariat, maka pesan itu tidak boleh dilaksanakan. Sesuai dengan keyakinan. Tapi kalau keyakinan jenengan itu boleh, ya, tidak melanggar syariat, maka wajib dilaksanakan sekalipun harus berhutang. Ya, kalau jenengan meyakini kebenaran itu, ya, kebenaran wasiat itu. Ya, jadi wasiat itu kalau tidak melanggar syariat harus dilaksanakan, kalau melanggar syariat tidak boleh dilaksanakan. Contoh, wasiat dalam masalah harta. Ya, wasiat dalam masalah harta. Ada orang-orang itu yang secara hukum waris tidak berhak menerima warisan. Cuma karena orang tua kasihan akhirnya berwasiat. Contoh, cucu yang orang tuanya sudah meninggal itu terputus, tidak dapat warisan itu. Ya. Ada seorang, seperti kasus ada orang kaya di Kediri gitu ya. Anaknya laki-laki meninggal. Ya, ada orang kaya di Kediri, anaknya laki-laki meninggal. Padahal anaknya ini sudah punya anak, punya istri. Ya. Anaknya meninggal gitu. Maka ketika orang kaya ini meninggal, itu cucu tidak dapat warisan. Karena kan bapaknya sudah meninggal, sudah putus. Ya, terputus di situ. Ya. Nah, lalu bagaimana caranya agar cucunya itu dapat bagian? Caranya dengan wasiat. Ya, cara dengan wasiat. Tolong cucu saya, anaknya Mas ini, ya, anak saya yang pertama yang sudah meninggal itu nanti dikasih sekian, gitu ya, atau dikasih rumah ini dan seterusnya. Nah, tinggal dilihat wasiatnya itu melanggar syariat atau tidak. Jadi wasiat harta itu tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan. Ya. Jadi kalau melebihi sepertiga, maka lebihannya itu tidak boleh diberikan. Jadi maksimal hanya sepertiga, ya, dari harta peninggalan itu yang diberikan. Ya. Jadi kembali lagi ke masalah utamanya, wasiat harus dilaksanakan kalau wasiatnya tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan. Seandainya jenengan tidak meyakini atau meyakini itu sesuatu yang batil, ya, nggak boleh, nggak ada contohnya dari Nabi. Maka karena keyakinan jenengan seperti itu, wasiat itu tidak dilaksanakan. Karena itu keyakinan jenengan. Ya. Itu kesalahan. Ya. Kalau dilaksanakan, wong jenengan tidak meyakini. Tapi kalau jenengan meyakini itu kebenaran dan boleh dilakukan, maka jenengan harus melaksanakannya. Ya, jadi tergantung keyakinan, ya. Ya, wasiat itu. Karena masalah itu masalah khilaf, dikembalikan kepada keyakinan. Nanti kalau kakak jenengan, adik jenengan yang meyakini itu boleh dan mereka melaksanakan, yaitu hak mereka. Ya, urusan mereka. Ya. Jadi sebaiknya saling menghargai, ya. Kalau jenengan meyakini, silakan laksanakan. Saudara tidak meyakini, jangan dipaksa untuk melaksanakan. Nah, begitu. Itu masalah khilaf. Sambung nggih. Nggih. Ya, jadi sekali lagi masalah yang kita bicara ini memang masalah sensitif ya di masyarakat, tapi kita harus meyakini semua pendapat itu ada ulamanya. Ya. Saya kalau mau bacakan dalil-dalil yang membolehkan, itu banyak sekali. Dalil-dalil yang membolehkan, berikut dengan argumentasi-argumentasinya. Gitu ya. Jangan kalau mau baca perbedaan-perbedaan ini, ada di dalam kitab Mafahim Yajib Antusokhah. Paham-paham yang wajib diluruskan. Ya. Itu karangan Syekh Alwi Al-Maliki ya, dari Saudi, keturunannya Imam Malik. Di situ dijelaskan pendapat yang membolehkan dalilnya apa, argumentasinya apa. Pendapat yang melarang dalilnya apa, argumentasinya apa. Masing-masing ada ulamanya. Bukan orang awam. Kita orang awam tidak perlu ikut-ikutan memperdebatkannya. Tinggal kita memilih saja sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa harus menyalahkan pilihan orang lain yang berbeda. Kita orang awam yang tidak tahu bagaimana istimbatul hukmi, bagaimana cara menyimpulkan hukum, kita tidak tahu ilmunya. Jadi tinggal ikuti ulama.
Ulama yang mana? Terserah panjenengan, yang menurut panjenengan lebih meyakinkan panjenengan pendapatnya. Ngerti nggih? Ya. Jadi ini masalah klasik tapi masalah sensitif. Ya. Bisa menimbulkan masalah kalau kita salah menyikapinya. Ya. Jadi kita harus arif dan bijaksana. Saya tutup dengan perkataan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan a'lamun nas a'lamuhum fi ikhtilafin nas. Manusia yang paling alim, yang paling arif, paling bijaksana adalah manusia yang mengetahui berbagai macam pendapat tentang sebuah masalah. Satu masalah tapi kita tahu banyak pendapat. Itu yang akan membuat kita arif dan bijaksana menyikapi. Kalau kita cuma tahu satu pendapat tentang sebuah masalah, maka kita akan menganggap itu yang paling benar dan memvonis yang lain itu salah. Kalau cuma tahu satu pendapat, maka kita harus tahu banyak pendapat supaya kita bisa legowo menyikapi perbedaan. Ya, tapi tidak harus mengikuti, tidak harus merubah apa yang sudah diyakini. Itu hak masing-masing. Kalau mau berubah, ya terserah, gitu ya. Setelah saya pelajari ini yang lebih kuat menurut keyakinan saya, ya monggo, ya boleh. Seperti itu, geng. Baik, ini saja yang bisa disampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Kalau ada kesalahan itu ya karena kebodohan saya. Kalau ada kebenaran, itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan bersama-sama berdoa kepada Allah dengan harapan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sedang sakit diberikan kesabaran dan cepat disembuhkan dari sakitnya. Kita semua diberikan umur yang panjang dan barokah, dimudahkan segala urusannya, dicapaikan semua harapan, cita-cita dan keinginannya, dilunaskan semua utang-utangnya. Anak-anaknya yang sudah waktunya menikah cepat dipertemukan dengan jodohnya yang terbaik. Anak-anak kita semuanya dijadikan sebagai anak-anak yang soleh dan solihah, yang sukses masa depannya, membanggakan dan membahagiakan hati orang tuanya, dan bisa mendoakan orang tuanya ketika meninggal nanti. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amika fi mazida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tuwassu biha 'alal arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya muyassir kulli 'asir yassir lana al-'asir fa inna taysir al-'asir 'alaika yassir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya musahhil sahhil lana kulla khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.